mendustakan para rasul. Yang keempat, ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 125. Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. 126. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 27. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 28. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Ayat 29. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. 30. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. 31. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 32. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. 133. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. 134. Dan kebun-kebun dan mata air. 135. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. 136. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah kau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. 137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan intisari dari surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 159. Pada ayat ke-123 di sini disebutkan kadzabat Adun al-mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Sinten. Nabi kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Nah, kaum Ad ini padahal yang didustakan hanyalah Nabi Hud saja. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan mursalin, para rasul. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang mendustakan salah satu rasul saja di antara 1240 rasul. Karena rasul itu sejatinya 1240. Sedangkan Nabi itu ada 102 Nabi itu 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul jumlahnya adalah 314 Rasul. Sedangkan yang kita hafal 25 Nabi dan Rasul itu hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan para ulama menyebutkan Nabi ada 124.000 Nabi dan Rasul ada 314 Rasul. Nah, seandainya seseorang mendustakan salah satu Rasul saja, maka dikatakan dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buktinya ada di ayat 123 dan nanti setelahnya di ayat setelahnya juga ada. Jadi kalau orang misalnya mendustakan salah satu rasul saja, dia dikatakan kafir. Misalnya saya nggak percaya dengan Nabi Isa. Kita sebagai kaum muslimin, kita wajib untuk meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya, qala lahum akhuhum Hud. Ketika saudara kalian Hud mendakwahkan kepada kalian berkata, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat saudara. Karena memang Nabi Hud sejatinya adalah saudara mereka. Dari golongan mereka
dari karib kerabat mereka. Sehingga ketika misalnya seseorang didakwahi, dinasehati oleh orang dekatnya, kerabatnya, insya Allah lebih mudah untuk diterima. Berbeda dengan ketika yang menasehati adalah orang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat sopan sekali. Kemudian pada ayat ke-129, wa tattakhiduna masani'a la'allakum tahtadun. Pada ayat 128, 129 Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, apakah kalian mengira dengan kalian membangun bangunan yang sangat luar biasa kalian merasa akan abadi selamanya? Karena kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, ini adalah kaum yang tidak pernah ada di dunia sebelumnya. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir mereka mengatakan kaum Ad ini, kalau bahasa kita, otot kawat tulang besi. Itu benar. Saking hebatnya mereka. Bahkan mereka ini bisa membuat rumah. Jadi gunung yang begitu besar dipahat jadi rumah. Dan itu tidak ada umat sebelumnya dan umat setelahnya, tidak pernah ada yang sehebat itu. Bahkan peninggalan mereka sampai sekarang masih ada. Ada di Ula. Ula itu masuk wilayah negara Arab Saudi. Sekarang menjadi tempat wisata. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya umroh bisa sekalian ke Ula. Itu kira-kira jaraknya adalah 400 meter dari kota Madinah. Sampai sekarang masih ada, dan itu luar biasa. Bisa dicek di di Google, di YouTube ada. Konstruksi bangunannya memang benar-benar luar biasa, hebat sekali. Gunung bisa dipahat menjadi rumah, dijadikan tempat tinggal. Bahkan ada yang mengatakan saking hebatnya mereka, tingginya kaum Ad itu sekitar 120 hasta. Akan tetapi ini dibantah oleh para ulama, karena manusia paling tinggi atau paling besar adalah Nabi Adam, dan dia hanya sekitar 60 hasta atau sekitar 30 meter. Bisa dibayangkan, itu Nabi Adam 30 meter tingginya, 60 hasta. Nah, di sini Allah Subhanahu menyindir mereka, apakah kalian merasa bangunan yang kalian kalian bangun begitu kokohnya, kalian merasakan abadi selamanya? Karena terkadang ketika seseorang diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, seringkali orang itu lupa nikmat sempat, kemudian nikmat-nikmat yang orang lain yang tidak bisa dia bisa, akhirnya melupakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka. Padahal kita tahu sejatinya kehidupan di dunia ini pasti ada akhirnya. Dulu manusia lahir tidak mengerti apa-apa, dalam keadaan lemah, tanpa laut, memiliki tenaga, dan ketika di akhir kehidupannya semakin lemah, bahkan seperti anak kecil. Kemudian pada ayat 137, inna hada illa khuluqul awwalin, sesungguhnya agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa manahnu bimu'adzabin, dan kami sama sekali tidak akan diadab. Ini seringkali menjadi dalil atau alasan ketika seseorang, kami ini hanya mengikuti adat nenek moyang kami. Padahal sejatinya adat nenek moyang tersebut itu menyelisih syariat Islam. Mereka berdalil kalau seandainya ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan agama Islam, harusnya nenek moyang kami, simbah-simbah kami dulu harusnya diadab. Tapi ternyata enggak. Dan alasan seperti ini sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Ini terjadi dulu. Kaum Nabi Ad mereka beralasan seperti itu, sehingga mereka merasa, saya nggak harus ikuti Nabi Hud. Generasi sebelumnya mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak diadab.
Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ketika ada adat istiadat di masyarakat kita yang mengisi syariat Islam, jangan sampai kita berdalil dengan dalilnya kaum Nabi Hud alaihissalam. Kemudian pada ayat kita masuk ke ayat 141 ini sampai 159, ini adalah kisah tentang Nabi Soleh yang diutus ke kaum Samud. Bapak Ibu sekalian, kaum Samud ini kaum yang tidak berbeda jauh dengan kaum Ad. Mereka memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, memiliki nikmat yang banyak, diberikan tanah yang subur, ladang yang luas, dan banyak keahlian. Di sini pada ayat 141 kadzabat Samudul Mursalin. Nah, ini seperti tadi ayat 123. Padahal kaum Samud ini hanya mendustai Nabi Soleh saja, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sama saja dia mendustakan seluruh rasul. Nah, ringkasan dari kisah Nabi Soleh ini, Nabi Soleh ini suatu ketika ditantang oleh kaumnya, wahai Soleh, kalau seandainya memang benar-benar kamu itu utusan Allah dan kamu bukan orang gila, coba tunjukkan kepada kami sebuah bukti, sebuah mukjizat. Apa mukjizat tersebut? Secara akal sehat tidak masuk akal. Kaum Samud ini meminta, tolong datangkan kepada kami unta betina yang bunting yang keluar dari balik batu yang besar. Secara akal sehat nggak mungkin, namanya batu itu nggak ada kehidupan. Kalau misalnya keluar dari air, keluar dari tanah masih mungkin. Batu keras, tiba-tiba batu terbelah sehingga keluar unta. Mereka sebenarnya cuma ngetes Nabi Soleh, tapi ternyata apa? Allah kabulkan permintaan mereka. Allah munculkan dari batu yang besar terbelah sehingga keluar unta betina yang sedang bunting. Tapi naudzubillah min dzalik, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan bukti kepada mereka, mereka yang ada malah tambah kafir, tambah mengingkari Nabi Soleh. Sehingga akhirnya mereka ini dikisahkan ada 9 orang. Mereka kan bukan. Gimana caranya? Untanya Nabi Soleh ini kita bunuh karena nggak enak. Katanya dikisahkan sehari jatah untuk unta, sehari jatah untuk kalian. Padahal kalau seandainya jatah sehari unta, jatah sehari manusia, toh itu tidak mengurangi jatah seseorang. Mereka alasannya unta ini minumnya banyak. Tapi bukankah ketika unta minum banyak, kalian juga bisa memalah susunya? Susunya banyak. Bahkan susunya luar biasa. Satu unta bisa mencukupi ribuan manusia yang ada di kaum Samud tersebut. Tapi karena mereka memang sudah benci dengan Nabi Soleh, mereka ingkar kepada Allah, akhirnya mereka 9 orang ini rembukan. 9 orang rembukan untuk membunuh unta Nabi Soleh tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu orang yang paling buruk di antara mereka yang bernama Qudar bin Salih mengangkat tangan. Saya siap akan membunuh unta Nabi Soleh. Akhirnya Qudar bin Salih malam-malam mengintai untanya Nabi Soleh. Akhirnya dibunuh untanya. Untanya dibunuh. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Tadi ada 9 orang yang berkumpul. Yang bunuh unta Nabi Soleh itu cuma 1. Tapi adab yang diterima oleh kaum Samud ini bukan hanya 9 orang atau 1 orang. Semuanya Allah katakan. Semua mereka menerima adab. Maka yang perlu kita perhatikan, bisa jadi seseorang itu mendapatkan adab walaupun dia tidak melakukan sebuah maksiat atau sebuah kesalahan. Kenapa mereka mendapatkannya? Karena disebabkan mereka setuju atas kemaksiatan yang terjadi tersebut. Maka jangan sampai ketika ada kemaksiatan di sekeliling kita menyetujuinya, kita diam saja, nggak mau merubah kemaksiatan tersebut. Bisa jadi kita kena adabnya, bahkan kita kena dosanya. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Soleh.
Akhirnya setelah untanya dibunuh, Nabi Soleh mengancam mereka, baik, saya beri kalian tenggang waktu 3 hari. Tenggang waktu 3 hari. Nabi Soleh ketika ngomong itu sekitar hari Rabu. Kemudian ketika hari Kamis pagi mereka menunggu, katanya kata Soleh 3 hari kan jatah kita. Tenang, ini masih hari pertama, belum kelihatan tanda-tanda. Kemudian hari kedua yaitu hari Jumat. Kan ngomongnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Ketika hari Jumat belum kelihatan tanda-tanda sampai nunggu sampai Jumat. Tapi mereka sudah, walaupun tidak ada tanda-tanda di langit, wajah mereka sudah semakin pucat. Sampai akhirnya datang pada hari ketiga, kok langit tidak ada perubahan. Katanya mau menurunkan tanda. Oh nggak ada, tenang. Jadi Soleh itu berdusta. Ketika mereka mau berfoya-foya, saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka dengan sebuah adab, suara yang begitu keras. Suara yang begitu keras sehingga dikisahkan ketika suara tersebut terdengar di gendang telinga manusia, telinganya itu pecah. Dan bahkan bukan hanya mengeluarkan darah, akan tetapi yang dikeluarkan adalah nanah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga dari dua kisah Nabi dan Rasul ini kita bisa ambil pelajaran yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.